Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Anak-anak siswa kelas 7 MTS NU TBS Kudus yang kami cintai, pada kesempatan pagi hari ini mari kita melanjutkan materi nahwu yang sebelumnya 3 bulan kemarin kita sudah membicarakan masalah nahwu dasar. Kemudian sekarang kita lanjutkan mulai nahwu Alfiyah Ibnu Malik untuk yang pertama kali ini. Kemarin 3 bulan kita membicarakan nahwu dasar karena sebelum Alfiyah dimulai anak-anak minimal tahu dasar-dasar dari ilmu nahwu. Sekarang kita masuk untuk yang pertama kali ini Alfiyah Ibnu Malik. Ila khairati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tsumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin sanfin wa ali kullin ashamillah khusnul syekh khusnul masyayikh khusnul asyik adil madrasah tasfiqut tulab salafiyah wa khususan ila busani fi handal Ahmad bin Abdullah bin Malik musannif hadis qudus asrarul munawwiratuhum wa rafa'at darajatihim wa amadana bi amdatin wa fa'atul barakatim syai'ullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk muqaddimah. Ini karena menyingkat waktu, bahan alfiyah itu tidak sedikit. Muqaddimah ini hanya saya baca saja. Nanti kalau sudah menginjak pada kalam, nanti saya terangkan, saya jelaskan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha maqwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujaji wa tabsutul badla biwa'din munjaji wa taqtadhi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabkin khaizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Nah, itu muqaddimah dari kitab Alfiyah ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan kalam dan yang lafal dan pembahasan yang ada kaitannya dengan kalam. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna utawi kalam ingsun wong ahli nahwu. Lafdzun iku lafadz mufidun kang maedai. Bisa dilihat kitabnya dan dimaknani. Kastaqim kaya oleh maedene lafal istaqim. Wasmun lan iku isim wa fi'lun lan fi'il. Summa harfun mongko nuli huruf
al kalimu utawi aran kalim. Wahidu utawi ijen-ijene kalam kalimaton iku aran kalimah. Wal qaulu utawi qaul amma iku nyumrambai apa qaul. Wakil maton utawi kalimah qotyu amiku kadang-kadang den sejo biha kelawan kalimah kalamun apa kalam. Jadi ini membahas masalah kalam dan lafal-lafal yang ada kaitannya dengan kalam. Jadi kalau kita maknani wakil maton biha kalamun qotyu am secara urut nanti agak sulit. Jadi kami urutkan biar mudah untuk dipahami. Jadi wakil maton biha kalamun qotyu am, kalau maknani wakil maton qotyu am biha kalamun. Wakil maton utawi kalimah qotyu am kadang-kadang den sejo biha kelawan kalimah kalamun opo kalam. Maksudnya atau penjelasannya, kalimah adalah lafal tunggal yang mempunyai makna. Lafal tunggal yang mempunyai makna. Kalimah ada 3, yaitu 1 kalimah isim atau dalam bahasa Indonesia dinamakan kata benda. 2 kalimah fi'il, dalam bahasa Indonesia dinamakan kata kerja. Dan 3 kalimah huruf, yaitu selain kalimah isim dan kalimah fi'il. Ini masalah kalimah. Contohnya kata tunggal itu ya madrasatun, kan hanya satu kata. Madrasatun maknanya sekolah atau madrasah. Kitabun maknanya kitab. Itu lafal tunggal. Kalau sudah disusun menjadi beberapa susunan, beberapa kata, beberapa kalimah, itu nanti tidak lagi kalimah. Kalau 1 per 1 itu namanya kalimah. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamina. Alhamdu kalimah, lillahi lam kalimah, Allahi kalimah. Nah itu pedotan-pedotan dari kalam itu namanya kalimah. Atau yang lebih mudah tadi lafal tunggal yang mempunyai makna. Lafal tunggal yang mempunyai makna itu namanya kalimah. Kemudian kalimah ada 3 kalimah isim, kata benda. Contohnya kitabun, kitab. Nah, itu kan kata benda. Kata benda. Kemudian yang kedua kalimah fi'il atau kata kerja, yaitu yang dilakukan oleh anggota tubuh, misalkan menulis, kata kerja. Membaca, kata kerja itu namanya kalimah fi'il. Dan yang ketiga kalimah huruf selain kalimah isim dan kalimah fi'il. Itu masalah kalimah. Kemudian kalam yaitu susunan yang maksudnya bisa dipahami secara sempurna. Tidak membutuhkan penjelasan lagi. Tidak membutuhkan penjelasan lagi. Itu namanya kalam. Contohnya dalam kitab koma zaitun. Nah, koma wos ngadeg zaitun sopo zait. Kan susunan dari 2 kalimah. Atau misalkan 3 kalimah, 2 ke atas pokoknya, 2 ke atas. Yang sudah sempurna, maksudnya orang yang mendengar tidak butuh penjelasan lagi. Koma zaitun, zait telah berdiri. Itu kan sudah jelas, orang yang mendengar sudah jelas. Berbeda dengan misalkan in koma zaitun, jika zait berdiri, loh, itu kan masih belum paham.
Jika Zaid berdiri, maka saya berdiri. Nah itu. Sementara ngucapnya hanya jika Zaid berdiri, kan masih butuh penjelasan. Kalau nak Zaid berdiri gimana? Nah gitu. Nak Zaid ngadeg terus gini. Nah itu kan masih orang yang mendengar masih butuh penjelasan lagi. Nah itu kalau sudah jelas namanya baru kalam. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah itu kan sudah jelas. Itu namanya kalam. Walaupun beberapa kalimat, misalkan sampai 4-5 kalimat, tapi belum sempurna, belum bisa dipahami secara utuh, secara sempurna, masih butuh penjelasan lagi. Itu pun tidak dinamakan kalam. Walaupun sudah beberapa kalimat. Maka di situ tadi ada kata lafdzun mufidun kastaqim, lafal yang sudah memberi faedah, sudah jelas. Kemudian kalim kumpulan dari 3 kalimat atau lebih. Contoh in koma zaidun, kalim kumpulan dari 3 kalimat atau lebih. Bisa 3 kalimat itu bisa isim fi'il huruf, bisa isim fi'il saja, isim fi'il dan seterusnya. Yang penting kalau sudah ada 3 kalimat atau lebih, itu namanya kalim. Memahamkan atau tidak memahamkan. Contoh di situ in koma zaitun. Nah, ini kan kalimat, koma kalimat, zaitun kalimat. Dijadikan satu, digabungkan sudah 3 kalimat. Nah, itu sudah dinamakan kalim. Minimal 3 kalimat. Kemudian kalam, kalim dan kalimah yang sudah saya terangkan tadi bisa disebut qaul atau ucapan. Contoh tadi kitabun, maknanya kitab, itu sudah dinamakan qaul. Kemudian contoh alhamdulillahi rabbil alamin, kan kalam. Kalam juga bisa dinamakan qaul. Koma zaitun tadi itu juga dinamakan qaul. Pokoknya kalimah, kalam, terus kemudian kalim, semuanya itu termasuk qaul. Bisa dinamakan qaul. Kalimah belum tentu kalam. Nah, kalam belum tentu kalim tadi. Nah, tapi kalau qaul sudah masuk kalim, kalam dan kalimah. Terkadang kalam disebut kalimah. Kadang-kadang kalam niki tidak begitu banyak. Kadang-kadang yang mestinya kalam tapi disebut kalimah. Nahwu contohnya di situ la ilaha illallah. Disebut kalimah tauhid atau kalimah thayyibah atau kalimah ikhlas. Tidak dinamakan kalam tauhid atau kalam ikhlas. Mestinya kan kalam la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mestinya kan kalam, karena sudah memahamkan. Orang yang mendengar tidak butuh penjelasan lagi. Mestinya kan kalam. Tapi di situ sudah terkenal namanya kalimah, kalimatul ikhlas. Itu terkadang. Maka dalam alfiah tadi disebutkan qad yu'am. Qad kalau masuk pada fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Maknanya kadang-kadang. Nah, ini kami terangkan pelan-pelan karena nahwu tidak bisa cepet-cepetan. Nah, nahwu termasuk harus pelan-pelan, pelajaran momok tidak bisa langsung cepet-cepet. Ini pelan-pelan. Terusnya bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ini kalau kita maknani urut, ini kadang-kadang mungkin sulit dipaham. Jadi kita maknani yang lebih bisa difaham.
Hasola hasil. Nah, dari paling belakang tamyizun apa beda nolil ismi kedua kalimah isim. Kita sekarang akan membicarakan masalah tanda-tanda kalimah isim. Jadi untuk membedakan antara kalimah isim, fi'il, huruf itu perlu tanda-tanda. Ciri-ciri isim itu gimana? Ciri-ciri fi'il gimana? Ciri-ciri huruf gimana? Pertama isim dulu. Lil ismi kedua kalimah isim bil jari kelawan i'rab jar. Wat tanwini lan tanwin, wan nida lan nida panggilan. Wa al lan al. Wa musnadin lan musnad ilaih. Saya ulangi. Hasolah hasil tamyizun apa bedakno lil ismi kedua kalimah isim. Untuk membedakan isim, kalimah isim dengan kalimah yang lain, satu bil jari kelawan i'rab jar. Wat tanwini lan tanwin. Wan nida lan nida. Nida ku panggilan. Wa al lan al. Wa musnadin lan musnad ilaih. Maksudnya penjelasannya, ciri-ciri kalimah isim ada 5. 1. I'rab jar. Setiap kalimah yang dibaca jar, yang di-i'rabi jar, pasti kalimah isim. Contoh, bismillahi. Ada lafal ismi, kemudian kepanjingan ba, bismi. Nah, akhirnya ismi dibaca jar. Kalau dibaca jar, pasti kalimah isim. Nah, gitu. 2. Tanda-tanda isim lagi, ciri-cirinya 2, tanwin. Setiap kalimah yang ada tanwinnya, baik fathatan, dhammatan, kasroten. Kalau ada tanwin, pasti kalimah isim. Contoh yang dalam tulisan itu zaidun. Kemudian yang fathatan, zaidan. Yang kasroten, zaidin. Itu tiga-tiganya ada tanwinnya semua. Berarti kalimah isim. 3 tanda-tanda lagi, ciri-cirinya lagi, didahului huruf nida. Huruf nida itu panggilan. Contoh, ya zaidu, hei zaid. Zaidu berarti kalimah isim karena ada ya nida. Ya yang berfungsi untuk memanggil. Ada orang namanya Zaid dipanggil, ya zaidu, hei zaid. Ada orang namanya Ali, panggil, ya Aliyu, hei Ali. Setiap nida panggilan itu berarti nanti masuk tegene kalimah isim. Nah, yang keempat, dimasuki al. Di setiap lafal, setiap kalimah yang kemasukan al pasti kalimah isim. Contoh, al-farasu, kuda, al-gulamu. Itu kan ada alnya. Al-farasu, asalnya farasun terus al menjadi al-farasu. Gulamun al-gulamu. Al disitulah akhirnya kalimat tersebut dinamakan kalimah isim. Yang terakhir, tanda-tanda kalimah isim lagi menjadi musnad ilaih. Atau dalam bahasa Indonesia namanya subjek, pelaku. Pelaku. Jadi setiap pelaku, subjek, pasti kalimah isim. Contoh, zaidun qaimun, zaidun utai zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Zaid berdiri. Berarti pelakunya adalah Zaid. Pelakunya adalah Zaid. Namanya musnad ilaih dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu namanya musnad ilaih. Dalam bahasa Indonesia, anak-anak mungkin lebih akrab dinamakan subjek, pelaku. Contoh kedua, koma zaidun, koma bos ngadeg zaidun sapa zaid, yang berdiri adalah zaidnya. Koma kan predikat pekerjaannya. Kemudian yang melakukan pekerjaan, pelakunya adalah zaid, namanya subjek. Itu berarti kalimah isim. Setiap subjek, pelaku berarti isim. Saya ulangi lagi. Ciri-ciri kalimah isim ada 5. 1. I'rab jar. Setiap kalimah kok di i'rab jar pasti isim. 2.
tanwin. 3 didahului huruf nida. 4 dimasuki al. 5 menjadi musnad ilaih atau pelaku. Nah itu tanda-tanda atau ciri-ciri dari kalimah isim. Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tidak bisa banyak-banyak karena begitulah nahwu. Nah, pada kesempatan yang akan datang akan kita bicarakan tanda-tanda atau ciri-ciri kalimah fi'il. Nah, gitu. Sementara yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Toha, mungkin ada pertanyaan dari siswa? Tidak ada ya? Kita khususkan anak-anak sudah paham. Mungkin dengan materi yang disampaikan tadi anak-anak bisa memahaminya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari penjelasan kami. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru yang sudah mengajar pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita pahami dengan lebih dalam dan anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa bersama-sama. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan dari saya pribadi maupun dari yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلوا على النبي